Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayeuna teh wal khamisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, dan adapun yang kelima. Wal khamisu, dan adapun yang kelima itu an-nazru, melihat, lil mudawati, karena pengobatan. Lil mudawati, karena pengobatan. Faya juzu, maka boleh apa nazru tabibi, melihatnya dokter, binal ajnabiyati, dari perempuan lain, ilal mawadi'i, pada tempat-tempat, allati yahtaju, yang butuh apa nazru ilaiha, pada allati, fil mudawati, dalam pengobatan, hatta mudawatal farji, sehingga pengobatan farji. Wayakunu, dan ada apa zalika, hal tersebut itu bihuduri mahromin, dengan hadirnya mahrom. Itu bihuduri mahromin, dengan hadirnya mahrom. Au zaujin, atau suami. Au zaujin, atau suami. Au sayyidin, atau sayyid. Wa alayakuna, dan tidak ada, wa alayakuna, dan tidak ada, hunaka, di tempat itu, siapa, imro'atun, perempuan, tu'alijuha, yang mengobati mar'ah. Tu'alijuha, yang mengobati mar'ah. Wasadisu, dan adapun yang keenam itu an-nazru, melihat, lisahadati, karena bersaksi, alaiha, pada mar'ah. Payang zuru, maka melihat siapa, asahidu, yang bersaksi, para jaha, akan parajinya mar'ah. Inda sahadatihi, ketika persaksiannya sahid. Ketika persaksiannya sahid. Bizinaha, akan zinahnya mar'ah. Bizinaha, akan zinahnya mar'ah. Au wiladatiha, atau melahirkannya mar'ah. Au wiladatiha, atau melahirkannya mar'ah. Fa'in taksudu, maka jika sengaja apa an-nazru, melihat, li ghairi sahadati, karena atau untuk selain bersaksi, untuk selain bersaksi, fasaqo, maka jadi fasik siapa, rajul. Warudat, dan ditolak apa sahadatuhu, persaksiannya rajul. Warudat, dan ditolak apa sahadatuhu, persaksiannya rajul. Awin nadru, atau melihat, lil muamalati. Lil muamalati, karena muamalah. Lil mar'ati, pada wanita. Fi bai'in, di menjual, dalam menjual. Wa ghairihi, dan selian B. Faya juju, maka boleh apa an-nazru, melihat. Ay nazruhu, yakni melihatnya rajul, laha, pada imro'ah, pada mar'ah. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif, ilal wajhi, pada wajah, minha, dari imro'ah. Minha, dari imro'ah. Khosotan, halnya tentu. Khosotan, halnya tentu. Itu yurja'u, dikembalikan apa kaul. Itu yurja'u, dikembalikan apa kaul. Lisahadati, untuk bersaksi. Lisahadati, untuk bersaksi. Wal muamalati, dan transaksi. Wasabiu, dan adapun yang ketujuh itu an-nazru, melihat, ilal amati, pada amat. Indab dia iha, ketika menjual amat.
Bukan menjual, membeli ya. Ketika membeli amat. Siro iha yakni membeli amat. Faya juzu maka boleh apa an-nazru melihat. Ilal mawadi'i pada tempat-tempat allati yahtaju yang butuh. Allati yahtaju yang butuh. Ila taklibiha pada bulak-balik amat. Ila taklibiha pada bulak-balik amat. Payang zuru maka melihat siapa rojul atropaha akan ujungnya amat, atropaha akan ujungnya amat, au sya'roha atau rambutnya amat, au sya'roha atau rambutnya amat, la au rotaha tidak auratnya amat, la aurataha tidak auratnya amat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum melihatnya seorang laki-laki pada perempuan. Hukum yang kelima atau bagian yang kelima adalah an-nazru lil mudawah lil adawah. Melihat dengan tujuan untuk pengobatan. Faya juju nazrut tabib, maka diperbolehkan melihatnya dokter minal ajnabiyati dari wanita lain, melihat ilal mawadi'i pada tempat-tempat allati yahtaju ilaiha yang memang dibutuhkannya fil mudawati dalam pengobatan ya, hatta mudawatal farji, sampai melihat bagian farji atau kemaluannya, tidak apa-apa kalau tujuannya itu untuk pengobatan. Jadi seorang dokter ahli, contoh semisal dokter ahli bedah ya, otomatis ketika bahasanya ahli bedah, kemudian pasiennya itu perempuan, kan melihat. Tapi melihatnya tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Gitu ya. Misalnya dokter ahli dalam penyakit kanker. Kebetulan semisal si pasiennya itu kanker payudara. Ya tidak apa-apa. Dia melihatnya, kemudian menyentuhnya, karena tujuannya itu untuk mengobati. Gitu loh. Ya. Atau semisal dokter ahli alat vital, kemudian pasiennya seorang perempuan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa dokter tersebut melihat bagian badan perempuan hatta muda watal farji, sampai diperbolehkan untuk melihat kemaluannya. Gitu. Ya. Dokter kandungan semisal, atau dokter dokter kandungan yang membantu proses kelahiran itu kan langsung melihat, tidak apa-apa karena tujuannya pengobatan. Tapi cuman daerah itunya doang, gak boleh ke yang lain. Semisal ini misalnya dokternya dokter ahli kemaluan, tapi yang dilihat atasnya ya, itu gak boleh kalau udah seperti itu. Makanya kalau dalam prinsip kedokteran itu biasanya suka ada yang namanya syarat dan ketentuan, kemudian sumpah ya. Makanya ketika seorang dokter nanti keluar daripada apa yang memang dibolehkannya, itu tidak boleh melanggar itu. Ya, melanggar. Gitu ya. Nah, kemudian wa yakunu dzalika, hal tersebut bisa dilakukan bi hadrati mahramin. Jadi harus ada seseorang yang mahram. Jadi gak boleh cuman berdua nih, dokter sama pasiennya doang tanpa dilihat oleh orang lain, oleh mahramnya. Gak boleh, au jaujin, atau tanpa dilihat oleh suami. Jadi harus ada suaminya kalau semisal pasiennya itu sudah bersuami. Gitu ya. Au sayyidin, atau sayyidnya kalau memang hamba. Wa ala takuna hunaka, dan juga di dalam tempat tersebut memang tidak ada lagi dokter ahli yang berjenis kelamin perempuan. Jadi tidak ada dokter perempuan tu'ali juha yang bisa mengobatinya. Cuman laki-laki semisal, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semisal dokternya ada perempuan, misal dokter kandungan, perempuan nih ada nih, nah maka nanti tidak diperbolehkan untuk pengobatannya ke laki-laki. Maka nanti si laki-lakinya, sekalipun dia dokter, tidak boleh melihat bagian sesuatu daripada badan ajnabiyah ketika masih ada dokter perempuan. Ya gitu. Sama kebalikannya, laki-laki ketika kamu sebagai pasien, kemudian dokter ahlinya semisal cuman perempuannya,
Cuman perempuan. Nah, nanti si perempuan boleh melihat bagian daripada badan kamu. Gitu. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya adalah pengobatan. Nah, itu yang kelima. Kemudian wasadis. Hukum atau bagian yang keenam. Bagian yang keenam adalah melihatnya seorang laki-laki pada perempuan. Tujuannya itu lisahadati. Tujuannya untuk bersaksi. Jadi melihat parejinya itu untuk persaksian. Indah sahadatihi, ketika bersaksi bizinaha, akan zinahnya perempuan tersebut. Au wiladatiha, atau melahirkannya perempuan tersebut. Tuh. Jadi kalau tujuan melihat pareji seorang wanita tujuannya itu untuk persaksian, diperbolehkan. Contohnya gimana ya? Karena nanti seorang wanita bisa dikatakan zina ketika memang ada 4 orang laki-laki yang melihat langsung, ya, melihat secara langsung masuknya zakar ke pareji. Hindun dengan Zaid sedang berada di dalam kamar semisal. Nah, kemudian diintip oleh 4 orang laki-laki. Tujuannya mengintip untuk membuktikan bahwa Zaid dan Hindun zina. Ya. Nah, kemudian dalam keadaan semisal melihat 4 orangnya melihat si zakarnya masuk ke pareji. Nah, maka nanti melaporkan ke hakim, Pak Hakim, tadi Zaid dan Hindun zina di tempat A jam sekian. Mana saksinya? Ini saya 1, 2, 3, 4 dengan teman-teman saya. Kamu melihat masuknya zakar ke pareji? Ya, saya melihat. 4 orangnya melihat bahwa si Zaid dengan si Hindun itu zina. Diterima persaksiannya. Kalau seperti itu. Tapi kalau semisal 4 orang tersebut tidak melihat masuknya zakar ke pareji, hanya sebatas melihat Zaid dan Hindun berduaan di kamar, kemudian terhalangi oleh selimut. Kegugupan. Ya. Nah, kalau hanya sebatas gitu nggak bisa. Nanti yang dihukumnya bukan Zaid dan Hindun, tapi keempat orang tersebut. Karena melakukan persaksian yang bohong. Begitu loh. Apalagi kalau hanya sebatas gini, Zaid dan Hindun masuk ke dalam kamar berdua. Cuman lihat gitu doang. Cuman lihat si Zaid dan Hindun masuk ke dalam kamar. Kemudian kamu laporan, Pak Hakim, tadi Zaid dan Hindun zina. Buktinya apa? Pokoknya tadi masuk ke kamar berdua. Ya, ketika cuman bukti seperti itu, maka nanti kamu dianggapnya nuduh zina. Bukannya Zaid dan Hindun yang dihukumnya, tapi kamu sebagai penuduh. Gitu ya. Jadi kalau tujuannya untuk persaksian, maka melihat parejinya wanita itu diperbolehkan. Tapi dengan catatan memang tujuannya untuk bersaksi. Ya, atau melahirkan semisal. Fa'in tuqsadu an-nadru li ghairi sahada. Kemudian apabila melihat parejinya itu tujuan bukan karena bersaksian, fasaqo, maka orang tersebut menjadi fasik, waruddat sahadatuhu, dan ditolak persaksiannya. Kalau semisal tujuannya itu bukan untuk persaksian, karena keenakan semisal. Pas pertama tujuannya dia itu untuk bersaksi. Ngintip, lihat. Wah, udah nih kelihatan bahwa si Zaid zina dengan si Hindun. Ya udah, cuma segitu doang yang diperbolehkan. Kalau semisal nanggung nih, saya tonton sampai beres. Nah, kalau seperti itu nanti orang tersebut menjadi fasik. Ketika fasik, maka persaksiannya ditolak. Ya, kenapa? Karena salah satu syarat saksi itu adalah orangnya harus adil. Nah, kalau seperti itu kan itu bukan adil kalau seperti itu mah. Malah keenakan nonton. Ya, maka ditolak persaksiannya ditolak tuh. Rudat sahadatuhu, persaksiannya itu ditolak. Kemudian wan nazru lil muamalah. Kemudian boleh melihat dengan tujuan untuk bertransaksi. Lil mar'ati fi bai'in wa ghairihi, dalam jual beli atau selainnya. Nah, itu boleh. Misalnya perempuannya penjual, kamu pembeli, atau perempuannya pembeli, kamu penjual. Nah, itu boleh melihatnya. Ya, paya juju an-nazru, boleh melihat ainadruhu laha, boleh melihatnya ilal wajhi, pada wajahnya khosotan, pada wajahnya saja. Nah, bahasa wajahnya saja itu yurija'u, dikembalikan li sahadati wal muamalah, pada sahadah dan juga muamalah. Tuh, jadi perkataan musonif melihat pada wajahnya saja itu berarti dikembalikan pada sahadah dan juga muamalah. Jadi kalau dengan tujuannya untuk bertransaksi ya nggak apa-apa, tidak apa-apa, diperbolehkan.
Kemudian apalagi fi bai'in wa ghairihi fayajuzu an-nadru. Ya. Wasabi yang ketujuh adalah an-nadru ilal amat, melihat amat inda betiyaiha ketika mau membelinya. Nah, kamu mau membeli amat nih. Dulu hamba sahaya perempuan mau membelinya, maka fayajuzu an-nadru ilal mawadi'i allati yahtaju ila taqlidiha. Boleh melihat bagian-bagian tertentu yang memang butuh untuk dibulak-balik. Bayang dulu atrofaha, atasnya lihat, kemudian rambutnya. La auratuha, tidak boleh auratnya. Berarti kan aurat amat itu baina surah wa rukbah. Nah, selain anggota surah dan rukbah, boleh dilihatnya, dibulak-balik. Jadi kan amat itu kalau kayak sekarang itu ya kayak barang. Gimana barang? Kalau kamu beli barang nih, kan dilihat dulu tuh, dilihat, dibulak-balik, takut ada yang cacat atau gimana. Nah, gitu sama amat juga. Melihat rambutnya gimana nih, rambutnya takutnya botak, lihat, oh rambutnya adaan. Terus kakinya gimana, ya mulus atau enggak, terus tangannya gimana, ya. Tapi nggak boleh melihat baina surah wa rukbah, karena itu termasuknya aurat. Ya, kalau seperti demikian, nah itu diperbolehkan, tidak apa-apa, silahkan. Kemudian faslun bermula pasal ini pima dalam perkara la yasihu yang tidak sah apa an-nikahu nikah ila bihi kecuali dengan emak. Wala yasihu dan tidak sah apa akdun nikahi akad nikah ila biwaliyin kecuali dengan wali. Ila biwaliyin kecuali dengan wali. Jadi harus ada walinya, harus ada wali yang menikahkannya. Wafi ba'din nusakhi dan dalam sebagian redaksi. Wafi ba'din nusakhi dan dalam sebagian redaksi. Biwaliyin dengan lapad wali. Dakarin, laki-laki. Wahwa dan adapun wali dakar itu ikhtirajun, mengecualikan. Itu ihtirajun, mengecualikan anil unsa, dari perempuan. Fa innaha, maka sesungguhnya unsa itulah la tujawiju, tidak boleh menikahkan siapa unsa nafsaha akan dirinya unsa, wala goiroha dan tidak juga selainnya nafsaha, selainnya unsa, dan juga selainnya unsa. Wala yasihu dan tidak sah apa akdun nikahi akad nikah. Aidon begitu juga ila bihuduri syahidai adlin, kecuali dengan hadirnya para saksi yang adil. Kecuali dengan hadirnya para saksi yang adil. Wadakaro dan menuturkan siapa al-musannifu yai musannif syarat kulin akan syarat masing-masing. Minal waliyi dari wali, wasahidaini dan bukan para saksinya, dua saksi adil, sahidai adlin gitu. Dua saksi adil. Wadakaro dan menuturkan siapa al-musannifu yai musannif syarat kulin akan syarat masing-masing minal wali dari wali, wasahidaini dan dua saksi. Fi qaulihi dalam perkataan musannif. Wayab takiru dan butuh siapa al-waliyu wali, wasahidani dan dua saksi, ila sitati saro itu pada 6 syarat. Al-awalu adapun yang pertama itu al-islamu, beragama Islam. Fala yakunu, maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya perempuan, itu kafiron kafir. Ila fima, kecuali dalam perkara yastasnihi yang mengecualikan akan emak. Yastasnihi yang mengecualikan akan emak siapa al-musannifu yai musannif. Ba'du setelah ini. Ba'du setelah ini. Wasani dan adapun yang kedua itu al-bulugu baligh.
Fala yakunu maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya perempuan. Itu sogiron anak kecil. Wasali sudan adapun yang ketiga itu al aklu berakal. Fala yakunu maka tidak ada siapa waliul mar'ati, walinya perempuan. Itu majnunan orang gila. Kamu menikahi perempuan, bapaknya gila, dan bapaknya nggak bisa tuh menikahkannya. Itu majnunan gila. Sawaun baik itu atbako terus menerus apa jununuhu gilanya majnun, au takotoa atau terputus-putus, au takotoa atau terputus-putus. Muncul bahasa Sunda mah edan eling. Warobiu dan adapun yang keempat itu al-huriyatu merdeka. Fala yakunu maka tidak ada siapa al-waliyu wali. Itu abdan hamba, itu amdan hamba fi ijabin nikahi dalam ijab nikah. Waya juju dan boleh apa ayakuna ada siapa abdun, apa ayakuna ada siapa abdun itu qabilan menerima fin nikahi dalam nikah. Wal khamisu dan adapun yang kelima itu az-zukuratu sifat laki-laki. Fala takunu maka tidak ada siapa almar'atu perempuan, siapa almar'atu perempuan wal khunsa dan banci. Itu walia ini dua wali, itu walia ini dua wali. Wasadi sudan adapun yang keenam itu al adalatu sifat adil. Fala yakunu maka tidak ada siapa al waliyu wali itu pasikon fasik. Wastasna dan mengecualikan siapa al musannifu yai musannif min dalika dari hal tersebut apa ma perkara tadomanahu yang menyimpannya. Apa kauluhu perkataan musannif ila anahu kecuali adanya wali itulah yaftakiru tidak butuh, itulah yaftakiru tidak butuh apa nikah hudzimiyati nikahnya kafir dzimmi ila islamil wali pada islamnya wali. Wala yaftakiru dan tidak butuh apa nikahul amati nikah amat ila ada lati sayyidi pada adilnya sayyid atau tuan. Paya juju maka boleh apa kaunuhu anaknya adanya sayyid itu pasikon pasik. Wajami umma dan adapun seluruh perkara sabako yang telah lalu apa ma fil wali dalam wali itu yuktabaru dianggap apa ma pisah hidayin nikahi dalam dua saksi nikah. Nah kemudian bismillahirrahmanirrahim. Faslun pima la yasihu an nikahu ila bihi. Dalam pasal ini menjelaskan suatu perkara yang mana nikah tidak akan sah kecuali dengan perkara ini. Ya. Makanya tuh kalau dalam sebelum terjadinya akad pernikahan, biasanya kata naib rukun nikah itu ada 5. 1 calon pengantin laki-laki, 2 calon pengantin perempuan, 3 wali, ya 4 2 saksi, 5 ijab dan qabul. Itu harus ada semuanya. Bagaimana kalau kamu mau menikah, semisal calon istrinya nggak ada, ya perempuannya nggak ada, nggak bisa. Berarti harus ada perempuannya ada, laki-lakinya ada, kemudian walinya ada. Kalau walinya nggak ada, siapa yang mau nikahin? Ya karena naib pun itu dia menikahkan
semisal menikahkan si calon perempuan dengan calon laki-laki, itu hanya sebatas membimbing, tetap yang menikahkannya adalah walinya, ya. Kemudian harus ada ijab dan juga qabul. Nah di sini wala yasihu, tidak sah akdun nikahi, akad nikah, illa biwalijin, kecuali dengan wali. Harus dengan wali. Anjir nah maka di pelanggaran Wapi badi nusakh, dalam sebagian redaksi bahasanya biwali zakarin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali seorang laki-laki. Nah, wahwa bahasa seperti itu ihtirojun, mengecualikan anil unsa, dari perempuan. Fa innaha, kalau perempuan itu la tujawi junabsaha wala ghairaha, tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, nggak bisa. Seorang ibu tidak bisa menjadi wali pada anaknya, nggak bisa, nggak boleh. Ya, wali itu harus laki-laki. Kalau semisal nanti ayahnya tidak ada, berarti ke kakeknya nggak ada, ke wali hakim. Wali hakim. Nanti itu di depan aulalulah, ya. Au ghairihi. Tuh, wala ghairaha. Kemudian wala yasihu akdun nikah, tidak sah akad nikah aidon illa bihuduri sahidai adlin, kecuali dengan hadirnya dua orang saksi. Jadi satu harus ada wali, kemudian yang kedua dua orang saksi itu minimal. Ya, makanya kalau misalnya pernikahan di kita itu udah lebih daripada dua orang saksi, karena kita yang hadir pun itu sebagai saksi sama. Tapi kalau saksi yang ada di depan itu hanya sebatas untuk formalitas di dokumen. Oh ini yang menikahkannya ini, kemudian naibnya ini, saksi yang tertulis ini. Padahal kita yang hadir pun itu sudah menjadi saksi. Wa dzakarul musannif, kemudian musannif menuturkan syaratul kullin, akan syarat masing-masing minal wali wasahidaini, wali dan juga dua orang saksi itu mempunyai syaratnya. Nah, perkataan musannif di sini wayab takiru al wali wasahidani, wali dan juga dua orang saksi membutuhkan ila sitati syara'id, pada 6 syarat. Nah, kalau kamu masuk pada 6 syarat ini, maka boleh jadi wali, boleh jadi saksi. Berarti kalau jadi wali harus punya anak perempuan dulu. Kalau jadi wali, kalau jadi saksi ya boleh. Kalau jadi saksi. Nah, ini syaratnya nih. Syaratnya itu ada 6. Apa? Al-awalu al-islam. Yang pertama harus beragama Islam. Oke lah. Ya, kita termasuk. Fala yakunu waliyul mar'ati kafiron. Maka tidak diperbolehkan walinya seorang perempuan itu orang kafir. Tidak boleh. Illa ma yastasnihi, kecuali perkara-perkara yang dikecualikan oleh musannif ba'du, setelah pasal ini nanti di depan. Itu yang pertama. Wasani, kemudian yang kedua al-bulug, harus sudah baligh. Ya, harus sudah baligh. Fala yakunu waliyul mar'ati, maka tidak boleh walinya seorang perempuan itu sogiron, masih anak kecil. Ya. Anak kecil enggak boleh. Anak kecil menjadi saksi, menjadi wali itu tidak boleh. Tidak dianggap kalau ada pun. Wasalisu, kemudian yang ketiga al-aqlu, harus mempunyai akal. Fala yakunu waliyul mar'ati majnunan, maka tidak boleh walinya seorang perempuan orang gila. Tidak boleh. Sawaun atbaqa jununuhu au taqatta'a, baik si gilanya itu memang permanen tetap atau kadang gila kadang sadar. Ya, itu tidak boleh. Jadi kalau semisal kamu ingin menikahi seorang wanita, kebetulan wanita tersebut ayahnya orang gila, nah maka nanti yang berhak untuk menjadi walinya itu bukan ayahnya, tapi siapa? Kakeknya kalau masih ada. Ya, kalau nggak ada, berarti nanti wali hakim, namanya muhakam yang diangkat oleh hakim. Gitu. Dan nanti di depan itu mah. Jadi berarti syarat selanjutnya itu tidak boleh orang gila, harus orang yang berakal. Arabiu, kemudian yang keempat al-huriyatu, harus mempunyai sifat merdeka. Fala yakunu al-waliyu, maka seorang wali itu tidak boleh abdan, hamba sahaya, tidak boleh. Fi ijabihi, fi ijabin nikah, dalam ijabnya nikah. Ya, tapi wayajuju ayyakuna qabilan lin nikah, pin nikah. Tapi boleh seorang hamba itu menjadi qabul, ya, mengobul di dalam pernikahan. Jadi kalau qabulnya itu boleh. Ya. Jadi semisal nih
semisal gini, seorang sayyid akan menikahkan hambanya, ya, menikahkan hambanya. Nah itu si hambanya boleh kalau menjadi pengantinnya berarti. Kemudian waya juju ayakuna qabidan linikah. Wal khamis, yang kelima adzukuriyatu, harus laki-laki. Fala takunu almar'atu wal hunsa waliyaini, maka perempuan banci tidak boleh menjadi wali. Wasadis, yang keenam al adalatu, sifat adil. Nah ini yang sulit, ya. Oke lah, kalau 5 syarat tadi kita sudah terpenuhi. Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka. Oke. Nah ini yang keenam nih. Yang keenam itu adalah al adalah, harus mempunyai sifat adil. Harus mempunyai sifat adil. Fala yakunu waliyu fasikon tuh, maka tidak boleh seorang wali orangnya orang fasik. Ya, orangnya orang fasik. Makanya nih, salah satu ciri orang fasik itu kemarin itu banyak tuh cirinya. Salah satu ciri orang fasik itu adalah seseorang ya kayak gini aja, kayak Kaspuro si Pitorik, ya, salah satu orang fasik. Ya. Kamu tuh jalan-jalan di depan, di jalan raya di depan, tanpa memakai peci atau tanpa menutup kepala kamu, itu fasik. Tidak boleh jadi wali. Makanya minimal pakai topi, pakai helm, bahkan pakai helm loh. Ya, itu salah satu cirinya tuh, salah satu cirinya. Kemudian wastasna al musannif mengecualikan mindalika dari hal tersebut mata do manahu kauluhu illa annahu la yabtakiru nikahul zimiyati, kecuali kalau yang nikahnya itu kafir zimmi tidak membutuhkan ila islamil wali, pada islamnya wali. Wala yabtakiru an nikah, kemudian nikahul amat, nikahnya amat itu tidak membutuhkan akan adilnya sayyid, ya, karena yang menikahkannya sayyid. Nah kalau nikahnya amat tidak dibutuhkan si sayyid tersebut harus orang adil. Faya juju, maka diperbolehkan kaunuhu fasikon, sayyidnya orang fasik, pajami umar sabako, seluruh hal tadi yang telah dijelaskan fil waliyi, dalam syarat-syarat wali, yuk tabaru fisahidayin nikahi, maka itu pun sama, diiktibar atau dianggap dalam syarat-syarat 2 orang saksinya nikah. Ya, jadi tetap itu harus ada, baik kamu statusnya sebagai saksi ataupun sebagai wali. Ya. Nah makanya dalam masalah adil nih ada yang namanya mastur adalah. Ya. Jadi adil itu bukan berarti tidak pernah melakukan dosa karena sulit. Yang penting mastur adalah. Maksudnya mastur adalah dia adalah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan juga tidak terang-terangan melakukan dosa kecil. Nah, itu udah dianggap adil. Namanya mastur adalah. Ya. Makanya nih, seorang wali kalau sebelum akad biasanya katanya gimana? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu kenapa tujuannya? Supaya ketika dia semisal memang orangnya itu bukan orang adil, seenggaknya tobat dulu dengan membaca istighfar. Gitu. Tujuannya gitu. Makanya kalau kamu misalnya disuruh jadi saksi, mikir dulu, aduh saya udah adil belum ya? Gitu. Jadi kalau semisal berbuat dosanya terang-terangan sehingga orang lain tahu bahwa si A itu adalah orang yang melakukan dosa besar, dia mah suka zina, dia mah suka minum-minuman keras. Nah nanti ketika semisal punya anak-anaknya akan dinikahkan, maka minimal harus diwakilkan pada orang yang soleh. Ya, biasanya diwakilkan ke siapa? Ke kiai. Anak-anak kan kiai tidak diketahui, dalam artian tidak terang-terangan. Sekalipun semisal memang punya dosa, tapi kan nggak terang-terangan melakukan dosanya. Nah, itu namanya maskur adalah gitu. Ya, itu untuk seorang wali. Begitu. Ini perempuan pada gak ngaji karena memang ini untuk laki-laki. Nah, perempuan tinggal diem sebenarnya. Kalau calon perempuan tinggal diem. Nah, ini kan laki-laki. Wali harus laki-laki. Saksi harus laki-laki. Gak boleh saksi perempuan. Makanya suka ada saksi dari pihak laki-laki siapa? Si A. Saksi dari pihak perempuan si B. Yang tertulis. Ya. Padahal kita yang ada pun yang hadir di situ semuanya udah dianggap saksi. Wallahu a'lam. Bima lam kana